Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mencari ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kalian pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang iman pada hari akhir. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman pada hari akhir dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku beriman pada hari akhir dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman pada hari akhir dalam keseharian dengan tepat. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Hari akhir biasanya disebut dengan hari kiamat. Ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Tahukah kamu apa perbedaan antara kiamat sughra dan kiamat kubra? Bagaimana cara kita beriman pada hari akhir? Dan apa saja peristiwa yang terjadi setelah hari akhir? Pengertian iman pada hari akhir. Di dalam surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsuna fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Melalui surat Al-Hajj ayat 7 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepastian datangnya hari akhir. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab amana, yang artinya percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dahsyat, dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, tanda kecil hari akhir. Pertama, budak melahirkan tuannya. Kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Ketiga, perzinaan dilakukan secara terang-terangan. Keempat, minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia. Kelima, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. 6. Terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam. 7. Terjadi banyak fitnah dan pembunuhan. Dan 8. Banyak orang soleh yang meninggal dunia. Sedangkan tanda besar hari akhir adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati umat manusia. Ya'jud dan Ma'jud muncul dan berbuat kerusakan di seluruh bumi. Ka'bah rusak. Munculnya Imam Mahdi atau pemimpin yang adil. Keluarnya Dajjal Al-Masih atau pemimpin kejahatan. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal.
dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Muncul binatang yang dapat berbicara untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan matahari terbit dari sebelah macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat suhro. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kematian merupakan contoh kiamat suhro. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat suhro artinya kiamat kecil. Kiamat suhro adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Contoh kiamat suhro lainnya seperti bencana gempa, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kedatangan kiamat kubro ditandai tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, seluruh alam semesta beserta makhluknya akan mengalami kehancuran, dan pada tiupan kedua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Audio Jungle.